Bagi kediaman Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, pertemuan keduanya membahas dinamika politik jelang Pilpres. Puan Maharani tiba di kediaman Mohaimin Iskandar atau Caimin pada Kamis siang. Usai menyapa awak media, keduanya langsung masuk ke kediaman Caimin untuk makan siang dan kemudian melakukan pertemuan secara tertutup. Selepas pertemuan, Caimin menyatakan kebersamaan dengan PDIP akan terus cair dan terbuka, sehingga bisa saja ada titik temu antara keduanya. Sementara Puan menyatakan kerjasama PKB bersama Gerindra yang sudah terjalin 11 bulan. Puan menyatakan bahwa politik itu dinamis dan terbuka peluang kerjasama antara PDIP dan PKB. Kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka, cair, dan seperti keluarga sendiri. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Caimin sudah atau PKB sudah menjalin kerjasama atau koalisi 11 bulan dengan harus ditekankan 11 bulan loh Caimin. Nah, dengan Partai Gerindra, dan tentu saja saya menghormati hal tersebut, namun namanya politik itu kan dinamis. Tentu saja masih ada kemungkinan untuk bisa kemudian menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk nantinya siapa tahu masih bisa PKB itu. Usai bertandang ke kediaman Caimin, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Keduanya tak menampik bahwa pertemuan mereka membahas situasi politik. Senyuman dan juga tawa menghiasi pertemuan Puan dan Airlangga yang berlangsung sore tadi. Meskipun berlangsung tertutup, kedua tokoh ini langsung menyapa awak media usai pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam ini. Kebersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan, ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi, tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Nah, dari tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya. Saya nggak mau bilang perbedaan, tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. Ini menjadi signal bahwa keberlanjutan dan stabilitas politik ke depan menjadi sangat penting. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Puan, biasa Partai Golkar dan PDIP itu berkompetisi dalam setiap pemilu. Itu sesuatu yang biasa, tetapi kita selalu bekerja sama di dalam. Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Nusyirwan Suyono. Mas Toto, Pak Nusyirwan, selamat sore. Selamat sore. Iya. Dalam satu hari, Ketua DPP PDIP Mbak Puan Maharani ini menyambangi ketum dari 2 parpol yang sudah punya koalisi masing-masing. Saya mau ke Pak Nusyirwan dulu. Jadi sebenarnya PDIP ini mengharapkan wujud kerjasama politik yang seperti apa dengan PKB dan juga Golkar? Karena seperti yang saya katakan bahwa 2 parpol ini sudah punya koalisi masing-masing, Pak Nusyirwan. Pak Nusyirwan. Sepertinya kita ada gangguan komunikasi dengan Pak Nusyirwan. Jadi saya tanya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, tadi saya sebutkan ya bahwa dengan PKB dan Golkar yang dua-duanya sudah punya koalisi masing-masing, Mas Toto. Apakah menurut Mas Toto ini pertemuan hari ini bisa mengubah peta koalisi yang sudah terbentuk selama ini? Artinya mungkinkah PKB dan Golkar menyeberang ke PDIP? Iya, yang pasti ini gigi 5 ya. PDI Perjuangan ini kencang nih, sehari ini langsung ketemu dengan 2 ketum. Dan ini menandakan bahwa memang penentuan nama capres-cawapres ini sudah pada tahapan yang makin mengkerucut ya. Dan kalau kita lihat dengan pola yang ada yang masih acak seperti ini, bahwa partai-partai yang sudah punya koalisi masih bisa bertemu, artinya apa yang sudah kita lihat dalam kesepakatan sebelumnya, mau itu KKIR, mau itu koalisinya Mas Ganjar, itu semuanya tidak bisa disebut sebagai koalisi yang pasti sebelum ada janur kuning bernama pendaftaran KPU. Jadi apapun memang masih mungkin berubah.
terutama terkait dengan misalnya posisi Caimin. Kalau kita bicara, walaupun dia sudah 11 bulan bersama dengan Pak Prabowo, tapi kita belakangan kan melihat nih, ada ketidaksesuaian antara keinginan tentu saja PKB yang dalam muktamar menginginkan Caimin menjadi capres atau cawapres dengan nama-nama yang misalnya belakangan beredar di media. Pak Prabowo ini kan malah belakangan muncul nama Gibran dengan uji MK-nya oleh beberapa kader Gerindra, lalu kemudian muncul juga nama Erick Thohir karena peristiwa di Malang kemarin. Jadi itu yang menjelaskan memang masih sangat mungkin dalam konteks kepentingan yang belum terakomodir, PKB pun membuka diri bergabung dengan koalisi lain termasuk dalam konteks ini PDI Perjuangan. Apalagi Golkar yang memang kita tahu belum terikat dengan salah satu koalisi manapun. Sudah ada KIB kan Mas Toto? Halo? Ya, sudah ada koalisi Indonesia Bersatu. Iya, koalisi Indonesia Bersatu kan sudah pecah, sudah tidak ada. Seketika dengan P3 sudah memutuskan mendukung Ganjar, secara otomatis sebetulnya mereka sudah berjalan masing-masing ya. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian Mas Erlangga ingin mengikuti jejak P3, tapi yang saya lihat dalam konteks Mas Erlangga agak mirip dengan Caimin. Sudah ada keputusan Rapimnas yang mengatakan bahwa dia harus menjadi capres atau cawapres misalnya, otomatis siapa yang bisa memberikan ruang atau memberikan tawaran seperti itu, mau itu dari koalisi manapun, apalagi berasal dari koalisi pemerintah, itu sangat mungkin untuk kemudian bisa bergabung dengan atau Golkar bergabung dengan mereka. Oke, sudah bergabung lagi bersama dengan kita Pak Nusirwan. Pak Nusirwan sudah bisa mendengar suara saya? Silakan, ya. Ya, Pak Nusirwan, tadi saya bertanya, jadi kerjasama politik yang seperti apa yang diharapkan terjalin dengan PKB dan Golkar? Karena konteksnya kan kedua parpol ini sudah punya koalisi masing-masing, Pak Nusirwan. Tentu itu semua sangat kita pahami. Mohon maaf, sebentar. Oke, sepertinya kita mengalami gangguan sinyal lagi dengan Pak Nusirwan. Jadi saya ke Mas Toto lagi ya, maaf ya Mas Toto. Mas Toto, ini kalau kita bicara kan soal satu-satu ya, Gus Muhaimin dulu ya, Ketua Umum PKB. Ini kan sebelumnya juga Mbak Puan sudah menyebutkan nama Gus Muhaimin di Harlah ke-25 PKB ya. Kemudian langsung didatangi. Anda membacanya apalagi ada kata-kata cair, terbuka. Anda membacanya apakah ini sinyalnya semakin kuat atau gimana Mas Toto? Iya, memang kalau kita lihat kan ini bermula dari sebuah kejanggalan dalam hubungan koalisi antara PKB dengan Gerindra terjalin sejak 11 bulan lalu, tapi kemudian belakangan media malah memberitakan terkait dengan Prabowo dengan Erick Thohir misalnya, atau Prabowo dengan Gibran misalnya. Ya, dalam konteks ini kan berarti sudah ada perbedaan yang cukup mendasar apabila betul terjadi seperti ini ya. Karena kan memang Caimin ini memposisikan diri harusnya menjadi cawapres. Minimal, karena itu sudah menjadi keputusan muktamar. Dan 11 bulan tidak kemudian diputuskan juga oleh Prabowo, itu kan sinyalemen bahwa seakan-akan Prabowo memang berat untuk menerima Caimin sebagai cawapres. Padahal mungkin P3 menyadari harga mereka sangat mahal, tanda kutip ya, buat koalisi manapun. Karena mereka memiliki kekuatan sangat besar di Jawa Timur. Apalagi kalau terkait dengan Pak Prabowo, kita bisa melihat ya sejarah dalam pemilu 2014 dan 2019, kekalahan Pak Prabowo itu terjadi terutama itu di Jawa Timur, yang dihitungnya mungkin bisa berimbang, tapi kemudian ternyata Pak Prabowo kalah telak. Itu yang menyebabkan kenapa kemudian Pak Prabowo di awal-awal dalam pembentukan koalisi tahun lalu pun bulan Juli sudah mengikat hubungan dengan PKB, karena menyadari pentingnya Jawa Timur buat Pak Prabowo yang 2 kali kalah besar di daerah itu. Tapi kemudian ternyata sepertinya kalau melihat arah yang terjadi sampai sekarang kan yang seakan-akan dibutuhkan kan hanya PKB-nya nih untuk Jawa Timur. Tapi Pak Prabowo-nya seperti tidak Caiminnya kan seperti berat sekali. Tapi kan Mas Toto, hari-hari ini kan politisi Gerindra selalu mengatakan yang paling berpotensi, kansnya paling besar adalah Gus Muhaimin untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, kalau memang kansnya paling besar harusnya sudah diputuskan jauh-jauh hari ya. Dan yang saya dengar kemarin, saya juga sempat dengan Habibur Rahman misalnya, yang saya dengar kalimatnya berbeda. Jadi lebih kepada penentuan capres-cawapres akan didiskusikan oleh Caimin. Padahal teman-teman PKB sudah mengatakan Caimin ingin menjadi cawapres. Pada titik itulah menurut saya
koalisi merah ini menjadi sesuatu yang menarik juga untuk dilirik oleh Caimin ketika kemudian melihat peluang menangnya tidak kalah besar dengan Pak Prabowo. Di sisi lain kan nama-nama yang beredar masih lebih cair dibandingkan dengan nama-nama yang beredar di Pak Prabowo yang belakangan mengkerucut malah kepada orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi, entah itu Gibran ataupun Erick Thohir. Itu yang menurut saya kemudian menyebabkan Partai Merah ini belakangan malah terasa lebih menarik buat sebagian partai lain, termasuk PKB dan Golkar. Oke, yang berikutnya pertemuan dengan Golkar kita bahas, Mas Toto. Ini karena ada sejumlah pihak yang kemudian menuding pertemuan PDIP dengan Golkar ini karena Ketua Umum Golkar hendak bermanuver di tengah wacana Munaslup yang mengemuka. Apakah tudingan ini berdasar menurut Anda atau Anda punya pandangan lain? Ya memang komunikasi yang harusnya biasa-biasa saja antar partai ini kan menjadi menarik ketika kemudian beberapa hari terakhir ini kan kita sudah mendengar pertama pemanggilan dari Mas Erlangga oleh Kejagung, lalu kemudian orang mengkaitkan itu dengan isu Munaslup. Karena memang terjadinya bersama-sama ya. Ada pemanggilan oleh Kejaksaan Agung, lalu tiba-tiba ada anggota Dewan Pakar yang kemudian mengutarakan ingin Munaslup, lalu kemudian juga ada pernyataan kesediaan menjadi calon Ketua Umum Golkar, entah itu Pak Luhut ataupun Bahlil. Bahkan ada yang mengatakan apakah ada peran istana. Itu yang kemudian menjadi menarik gitu kan. Apa yang diperlihatkan oleh Erlangga hari ini menurut saya pertama simbol bahwa dia masih memegang tampuk kekuasaan, dia jalankan saja peran sebagai ketua umum yang sedang berdiskusi, berdialog untuk membangun koalisi, dan salah satunya adalah Mbak Puan misalnya kan. Dan yang kedua memang menjadi menarik ya pertanyaan, kalau misalnya betul Mas Erlangga dengan PDI Perjuangan akan berkoalisi mengusung Mas Ganjar, apakah itu bisa ditafsirkan sebagai sebuah pelanggaran ADART yang kemudian bisa malah makin mempercepat terjadinya Munaslup. Dari dialog tadi saya barusan juga dengan Pak Nurdin Halid di sebuah televisi nasional, saya menangkap malah tidak ada pelanggaran ADART di situ. Selama dengan catatan bahwa ketika ada dukungan kepada calon dan namanya bukan Erlangga, misalnya kepada Mas Ganjar, itu nanti harus disetujui oleh Rapimnas. Itu saja yang mungkin akan jadi pro dan kontra kalau betul Mas Erlangga akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan mendukung Mas Ganjar. Oke. Semoga kita sudah bisa tersambung dengan baik audionya maupun visual juga dengan Pak Nusirwan. Karena saya mau tanya Pak Nusirwan, oh tampaknya juga belum bergabung juga. Mas Toto, jadi kalau tadi kita lihat ya, sayang sekali ya, padahal saya ingin tanya sebenarnya ke Pak Nusirwan, tapi Mas Toto pasti juga bisa menjawab soal tadi kalau memang jadi bergabung, kalau diakumulasikan PDIP, kalau benar PKB ikut menyeberang, kemudian juga Golkar menyeberang, P3 ya sudah mendeklarasikan untuk mendukung baca pres Ganjar, artinya kerjasama politik dengan PDIP. Ini kan jadi banyak sekali perolehan jumlah suaranya. Apakah berarti Anda melihat PDIP mencoba untuk memotori lagi koalisi besar yang sebelumnya juga pernah diwacanakan? Iya, saya pikir mungkin bukan dalam konteks matematika politik semata ya, tapi ada sebuah kesadaran dari PDI Perjuangan bahwa mereka tidak cukup sendiri untuk memenangkan sebuah pertarungan pilpres padahal sudah memenuhi threshold. Dan itu menurut saya ditunjukkan sekali oleh bagaimana lenturnya Mbak Puan berpolitik. Bukan hanya bertemu dengan Golkar dan PKB, bahkan bertemu dengan Mas AHY yang kita tahu berseberangan dalam romantisme sejarah di antara kedua partai. Artinya ada sebuah jawaban atau respon dari PDI Perjuangan melalui Mbak Puan yang belakangan ini kan sering dikritik sombong, cenderung eksklusif. Dan itu kemudian dijawab menurut saya dengan sangat taktis oleh Mbak Puan dan PDI Perjuangan yang belakangan saya lihat malah Pak Prabowo yang cenderung kemudian terlihat lebih membatasi dirinya ya dengan beberapa simbol yang ditunjukkan misalnya dengan Erick Thohir, isu dengan Mas Gibran, itu kan membuat partai-partai lain misalnya berpikir ya ketika ketua umumnya ingin mengajukan diri menjadi cawapres, loh saya gimana caranya bersaing dengan orang-orang yang dekat dengan Jokowi? Apakah jangan-jangan memang Pak Prabowo ini sudah disetting oleh Pak Jokowi cawapresnya? Mereka malah mungkin belakangan merasa lebih nyaman dengan konstelasi yang ada di PDI Perjuangan yang saat ini menurut saya malah lebih cair dibandingkan dengan konstelasi yang ada di koalisi Pak Prabowo. Itu sih. Berarti mencairkan kebekuan hubungan juga dengan beberapa partai politik juga ya, Mas Toto. Mbak Puan tadi datang loh, bukan dari Caimin, bukan dari Erlangga yang datang ke DPP atau ke rumah Mbak Puan, padahal PDI Perjuangan partai terbesar. Saya pikir itu simbol yang kuat. Oke, kita tanyakan ke Pak Nusirwan.
Ini pertanyaan pertama dan terakhir saya, Pak Nusirwan, karena waktu kita sangat singkat. Sayang sekali tadi ada gangguan visual dan audio. Jadi, kerjasama politik seperti apa yang diharapkan oleh PDIP dengan PKB, Golkar, wujudnya akan seperti apa? Karena sudah punya koalisi masing-masing. Ya, semua tadi sudah dijelaskan oleh Profesor PDI dari Pak Yunarto Wijaya ini tadi. Saya tinggal semua tentu kita sudah sama-sama memahami posisi. Tadi Mbak Puan juga sudah menyampaikan secara jelas bahwa kita menghormati apa yang sudah terjadi selama ini. Katanya tadi 11 bulan begitu ya, hubungan koalisi antara PKB dan Gerindra? PKB dan Gerindra, dan itu artinya kita hormati. Mbak Puan tadi menyampaikan demikian, tapi tentu komunikasi politik tetap harus kita tidak hal yang salah kalau komunikasi politik itu tetap kita jalankan. Pak Nusirwan, jadi sudah ada hasilnya belum? Karena ini bukan pertemuan pertama. Bagaimana? Sudah ada hasilnya kah? Karena sebelumnya kan juga sudah bertemu di Harlah ke-25 PKB. Sekarang disambangi oleh Mbak Puan ke kediaman Gus Muhaimin. Sudah ada hasilnya kah? Ya itu tentu, karena ini yang hadir adalah Mbak Puan mengunjungi ke Ketua Umum PKB. Nah, jadi itu sebetulnya juga menjadi makna tersendiri. Begitu tinggi tingkat komunikasi yang kita harapkan, dan jangan lupa menjadi catatan jadwal waktu masih memungkinkan untuk komunikasi itu tetap dilakukan, masih sangat memungkinkan, masih sekitar 2 bulan lebih. Jadi apa yang akan terjadi selama 2 bulan ke depan tentu kita hadapi dengan sikap yang baik, sikap yang positif saja, dan tentu kita harapkan tentu nanti sampai kepada sebuah kesimpulan atas tingkat komunikasi yang Mbak Puan sekarang lakukan terhadap baik itu kepada PKB dan juga berkunjung ke Golkar, berjumpa. Ini tentu membuat segala sesuatunya menjadi enak untuk dibahas, nyaman untuk dibicarakan, karena masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk terjadinya sebuah keputusan-keputusan yang baik untuk ke depan. Baik, kalau kata Mas Toto tadi ini sudah gigi 5 PDIP, kita lihat nanti apakah akan tancap gas lagi, kita tunggu nanti. Terima kasih banyak Mas Toto dan juga Pak Nusirwan sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.